Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membaca Al-Quran sebagai salah satu amaliyah ibadah pada bulan Ramadan, dan insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini kita akan kembali belajar lagi. Kita akan mengkaji berkaitan tentang sejarah Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang setiap orang yang membacanya, setiap muslim yang membaca Al-Quran, maka bacaannya itu akan mendapatkan pahala di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjut kajian berkaitan tentang para penulis wahyu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara pribadi adalah seorang yang tidak pandai menulis dan belum pandai membaca. Ini ketika awal turun wahyu. Jadi awal turun wahyu, Rasulullah belum pandai menulis dan tidak pandai membaca. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kanan. Andaikan kamu pernah membaca dan menulis, maka benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkari. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Ini untuk menjaga orisinilitas, bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan Al-Quran, dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan dibuat-buat oleh Rasulullah SAW. Jadi secara teknis Jibril menurunkan wahyu dalam bentuk suaranya, dan begitulah Jibril berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat untuk menuliskannya. Jadi teknis pelaksanaan penulisan Al-Quran yaitu Rasulullah memanggil para sahabat untuk menuliskan. Jadi Jibril menurunkan wahyu. Jadi dalam bentuk suara. Nanti Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk menuliskan. Dalam kitab Rasmul Mushaf Dirasul Qawiyah Tarakhiyah, Dr. Ghanim Al-Quduri menyebutkan bahwa para sahabat yang diperintahkan untuk menulis wahyu itu cukup banyak jumlahnya. Jadi Rasulullah menyampaikan firman Allah dan para sahabat itu menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah,
yang berkaitan tentang Al-Quran. Bahkan jumlah sahabat yang menulis Al-Quran pada saat itu adalah 43 orang. Adapun nama-nama yang terkenal pada masa itu dari 43 itu adalah Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Abdullah bin Sa'ad. Namun yang paling produktif dan paling menonjol untuk menuliskan wahyu adalah Zaid bin Thabit. Jadi ini pengakuan langsung dari Zaid bahwasanya Zaid ini adalah penulis wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau membacakan kepada Zaid. Jadi setelah selesai lalu memerintahkan kepada Zaid untuk membaca ulang. Setelah dibaca ulang lalu Zaid menuliskannya sampai di samping itu Rasulullah membenarkan apa yang dibaca oleh Zaid. Jadi begitu teknis dalam penulisan wahyu oleh Zaid bin Sabit. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang secara khusus itu selalu memanggil Zaid. Jadi kapanpun turun wahyu maka Zaid bin Sabit lah yang dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuliskan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, Zaid bin Sabit itu menulisnya disuruh ditulis di batu, di pelepah kurma atau di tulang. Jadi begitu perhatiannya Rasulullah SAW terhadap penulisan wahyu. Bahkan Rasulullah itu melarang menulis selain dari wahyu. Jadi tidak boleh menulis apapun kecuali kalau Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah wahyu. Jadi selain dari wahyu pada masa itu tidak boleh. Jadi, jangan kalian menulis tentang aku. Jadi siapa yang terlanjur menulis tentang aku maka hapuslah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW begitu perhatian berkaitan tentang penulisan wahyu. Kenapa seperti itu? Karena dikhawatirkan. Jadi Rasulullah melarang karena Rasulullah khawatir akan tercampur antara teks asli Al-Quran dengan penjelasannya. Jadi untuk menjaga teks asli, mana bacaan Al-Quran dan mana penjelasannya Rasulullah SAW. Jadi kelihatan perbedaan penjelasan yang bukan bagian dari Al-Quran. Nah itu berkaitan tentang penulis wahyu pada masa Rasulullah SAW. Nah, bagaimana media yang digunakan dalam penulisan? Jadi pada masa itu alat tulis yang digunakan belum menggunakan kertas atau tinta yang kita kenal saat ini. Jadi setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Jadi bukan berarti kertas belum ditemukan, tapi secara teknis kertas pada masa itu sangat langka. Meskipun ada, itu harganya mahal. Kenapa? Karena kertas itu ditemukan di Cina itu pada abad kedua oleh Ceylon. Jadi Ceylon yang menemukan kertas pada abad kedua di Cina. Hanya saja pada abad kedua itu belum diproduksi secara massal, sehingga penggunaannya tidak sebanyak itu, dan mengingat juga harganya mahal. Nah, apalagi kalau kita melihat di kota Mekah dan di kota Madinah pada tahun 610-an Masehi, keberadaan kertas itu memang menjadi masalah tersendiri karena masih langka. Nah, sehingga
dalam penulisan Al-Quran menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kota Mekah atau di sekitar kota Madinah. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa menuliskan ayat Al-Quran itu digunakan di atas pelepah kurma. Selain pelepah kurma juga menggunakan batu, kemudian kulit hewan, juga menggunakan tulang unta. Jadi hanya saja yang populer pada masa itu yang digunakan adalah kulit hewan. Kenapa? Karena itu yang sumber bahannya yang banyak tersedia pada masa itu. Jadi kulit hewan itu eh, seperti kulit hewan ternak, ya, baik kulit hewan kambing, sapi atau unta. Nah, selain banyak juga lebih praktis. Kenapa lebih praktis? Karena kalau kulit hewan itu dia bisa digulung dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi media lain adalah batu. Jadi mengukir ayat-ayat Al-Quran itu mereka mengukirnya di atas batu. Cuma batu yang mereka gunakan adalah batu yang bentuknya tipis. Nah, selain juga batu dan kulit hewan, juga menggunakan tulang unta yang lebar sebagai media penulisan wahyu. Nah, itu yang bahan-bahannya yang ada di kota Mekah dan kota Madinah. Hanya saja dalam penggunaannya itu yang bagiannya itu agak tipis, agak lebar untuk menuliskan ayat di atas. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana huruf ketika para sahabat menuliskan ayat Al-Quran? Jadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, huruf yang digunakan ketika menuliskan ayat Al-Quran itu tanpa titik, tidak seperti yang sekarang kita lihat. Yang kedua, huruf yang digunakan juga tanpa ada syakal, ya, tanpa baris, dan juga tidak menggunakan hamzah. Jadi yang menarik di sini, tulisan tangan para sahabat dalam dalam aksara Arab di masa itu belum seperti yang kita kenal pada masa sekarang. Jadi jauh berbeda, ya. Jauh berbeda. Yang kenapa? Karena pada masa Rasulullah dan para sahabat itu memang tidak menggunakan titik dan tidak ada sakalnya. Nah, jadi aksara Arab di masa itu memang belum dilengkapi dengan titik yang membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Jadi buat kita yang hidup di masa saat ini pasti akan kesulitan ketika kita membedakan mana huruf-huruf antara ba, ta, sa, dan ya. Mana huruf ain dan ghain. Mana huruf to, zo, mana huruf sin dan shin. Karena pada masa itu memang tidak menggunakan titik. Dan juga tidak memiliki harakat sebagaimana yang kita tahu pada saat itu. Jadi aksara Arab hanya mengenal konsonan, jadi tidak mengenal huruf vokal. Nah, meski demikian, orang Arab itu sudah tahu kapan suatu huruf konsonan itu akan berbunyi A, I, dan U. Padahal tidak ada tandanya. Nah, hingga hari ini, teks Arab modern pun tidak mengenal harakat. Jadi, buku, koran, majalah, dan teks apapun, itu sebenarnya tidak ada harakat. Jadi, kalau kita baca koran di Saudi, itu koran atau majalah itu memang tidak menggunakan harakat. Jadi adanya harakat seperti fathah, kasrah, dhamma, sukun, fathatain, kasratain itu nanti ditetapkan kemudian. Kenapa? Karena tujuannya agar orang yang bukan Arab itu tetap masih bisa membaca dan membunyikan vokal dengan benar.
Nah, pada masa itu juga Hamzah itu belum dikenal masa itu. Jadi baik Hamzah yang berada di atas alif atau di atas ya ataupun di atas waw. Ya, jadi Hamzah sendiri kemudian juga menjadi objek pembahasan yang panjang di kalangan ahli rasam. Jadi di bidang ahli kaligrafi, tulisan tulisan Arab itu pembahasan cukup panjang berkaitan tentang Hamzah. Kenapa? Karena Hamzah ini apakah merupakan huruf atau tanda baca. Jadi yang jelas dalam naskah yang ditulis pada masa kenabian, kita tidak menemukan Hamzah di dalam. Dan pada masa itu, penulisan Al-Quran bentuknya unik. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa catatan wahyu yang digoreskan para sahabat itu bisa kita baca hari ini. Ya, meski kita sudah tamat belajar membaca Al-Quran, namun belum tentu kita bisa membaca tulisan tangan para sahabat. Sebab dari segi bentuknya pun masih terasa berbeda ya untuk kita ya umumnya. Jadi hurufnya itu masih kotak-kotak, dia mendekati seperti ragam khat kufi ya. Kalau orang belajar kaligrafi ini tahu bagaimana itu khat kufi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi masih ditambah lagi belum ada titik ya untuk membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Beda dengan sekarang kita bisa membedakan mana pa, mana ta, mana sa itu kan berdasarkan titik yang ada pada huruf. Namun bagi mereka para sahabat itu tidak menjadi masalah karena mereka tidak pernah keliru dalam membaca. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meski tetap di bawah pengawasan Nabi Muhammad SAW, Mushaf Al-Quran generasi pertama itu 100% hasil tulisan tangan manusia. Jadi bukan tulisan yang turun dari langit. Jadi 100% tulisan ayat Al-Quran pada Mushaf Al-Quran pada masa Rasulullah SAW tetap di bawah naungan pengawasan Rasulullah itu 100% hasil tulisan tangan manusia. Nah, para ulama sepakat bahwa Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat itu bernilai tauqif, ya, bernilai tauqif, artinya masuk dalam kategori sunnah Nabi. Jadi meski bukan perkataan atau perbuatan Nabi secara langsung, namun penulisannya itu di bawah pengawasan Rasulullah SAW secara langsung. Sebagaimana seperti tadi dikisahkan Zaid bin Thabit ketika menuliskan ayat, sebelumnya Rasulullah membacakan lalu menyuruh Zaid mengulang bacaan Rasulullah sambil Rasulullah mengawasi atau memperbaiki bacaan Zaid bin Thabit. Jadi posisi penulisan ayat Al-Quran ini merupakan posisinya sebagai sunnah Nabi dalam bentuk takrir. Nah, buktinya apa? Jadi selesai menuliskan suatu ayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perintahkan Zaid untuk membaca ulang. Bahkan yang sudah ditulis Zaid pun itu harus Zaid baca ulang. Kenapa? Untuk melihat apakah tulisan itu, apakah bacaan yang didengar oleh Zaid bin Sabit itu tepat. Jadi Nabi selalu memberikan koreksian. Nah, wahyu yang ditulisnya satu naskah itu disimpan Nabi SAW dan lainnya untuk penulis-penulis. Jadi inilah sejarah pertama kali penulisan Al-Quran.
Jadi penulisan Al-Quran ditulis dengan tangan-tangan manusia, turunnya tidak berupa tulisan dari atas langit, walaupun ketika masih di langit Al-Quran sudah bernama Alkitab, ya, yang maknanya bukan buku. Nah, saudara-saudaraku, tulisan tangan para sahabat dalam aksara Arab di masa itu belum seperti yang kita kenal saat ini. Jadi pada masa itu belum mengenal titik dan harakat. Jadi pasti kita sulit membedakan mana ba, mana ta, mana sa. Namun bagi mereka sama sekali tidak jadi masalah. Dan mereka tidak pernah keliru dalam membaca. Nah, pembukuan mushaf Al-Quran itu tidak pernah dilakukan di masa kenabian. Jadi perlu digarisbawahi bahwa pembukuan mushaf Al-Quran itu tidak pernah dilakukan di masa kenabian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membukukan Al-Quran. Jadi beliau wafat 23 tahun setelah ayat pertama turun, sedangkan Al-Quran, mushaf Al-Quran itu masih belum berupa buku. Jadi belum tersusun seperti yang kita dapatkan sekarang ini. Jadi secara fisik masih tertulis di atas 4 macam, yaitu kulit, pelepah kurma, kemudian batu dan tulang. Dan itu dalam keadaan berserakan. Jadi tiap satu benda itu belum disusun sesuai dengan urutan ayat dan juga belum terkumpul berdasarkan kelompok surat. Nah, Zaid bin Sabit menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Quran sama sekali belum terkumpul menjadi satu. Jadi qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakunil Qur'anu jumi'a fi syai'. Di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dan teks Al-Qur'an belum disatukan. Al-Khattabi menyebutkan bahwa belum disatukannya seluruh teks Al-Quran di masa itu karena masih menunggu kemungkinan terjadinya nasak atau penghapusan. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada namanya nasak, penghapusan sebagian hukum atau bacaan dari Al-Quran. Namun ketika seluruh proses turunnya sudah selesai, yang ditandai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan ilham kepada khalifah. Ya, jadi Allah memberikan ilham kepada khalifah untuk menyatukannya. Istilahnya jam'ul Quran. Nah, itulah yang menjadi bentuk implementasi dari jaminan Allah untuk menjaga Al-Quran di tengah-tengah umat ini. Jadi hal itu diawali dengan dari tukar pikiran antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi mereka bertukar pikiran antara Abu Bakar dengan Umar berkaitan tentang bagaimana menjaga Al-Quran ini agar bisa dibaca oleh umat untuk generasi ke depan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 sejak hijrah ke Madinah. Jadi seluruh rangkaian ayat Al-Quran itu sudah lengkap diturunkannya. Nah, di antara ayat Al-Quran yang akhir-akhir turun ketika Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Maidah ayat ke-5. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Jadi
hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi para ahli tafsir itu menyebutkan bahwa ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW itu melakukan wukuf di Arafah, ya, dalam hal ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah. Namun ternyata setelah ayat ini masih ada lagi ayat lain yang turun, sehingga terjadi perbedaan di kalangan ulama tentang ayat terakhir yang turun. Jadi ada beberapa versi yang menyebutkan tentang ayat yang terakhir turun, ya. Dan perbedaan itu sebenarnya intinya adalah bahwa Al-Quran itu sudah sempurna. Nah, menurut beberapa riwayat disebutkan bahwa di tahun-tahun terakhir sebelum wafat Nabi Muhammad SAW itu malaikat Jibril itu lebih intensif turun bertemu dengan Rasulullah SAW khususnya di bulan Ramadan. Nah, turunnya Jibril ini bukan membawa ayat-ayat baru. Jadi bukan hanya membawa ayat-ayat baru, tetapi juga membawa kembali ayat-ayat lama yang sudah pernah diturunkan sebelumnya. Ini untuk memperkuat penegasan tentang inilah ayat Al-Quran, ya, supaya tidak bercampur baur dengan penjelasan-penjelasan ayat. Jadi seringnya turunnya Jibril itu ada kaitannya dengan penyusunan urutan ayat Al-Quran. Jadi memang pada akhir hayat Rasulullah SAW itu Jibril memberikan susunan urutan ayat dan sekaligus juga memberikan uji seluruh hafalan Rasulullah SAW. Jadi tentu buat seorang Nabi Muhammad SAW itu mustahil beliau lupa atau melupakan ayat-ayat yang pernah diturunkan kepada. Kenapa? Karena Allah telah menjamin bahwa Rasulullah tidak akan pernah lupa dengan ayat-ayat yang pernah dibacakan kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Jadi jaminan inilah menunjukkan bahwa Rasulullah itu telah dijamin oleh Allah tidak akan pernah lupa dengan bacaan Al-Quran. Jadi la tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi inna alaina jam'uhu wa Qur'an. Jadi jangan kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Nah, ini surah Al-Qiyamah ayat 16. Jadi dengan melihat kondisi demikian, maka muncul sebuah pertanyaan penting, untuk apa di tahun-tahun terakhir itu Jibril turun dan disebutkan untuk mengetes kembali hafalan Rasulullah. Karena padahal mustahil beliau karena sudah dijamin oleh Allah secara langsung. Jadi kenapa harus diragukan lagi? Jadi ini menjadi pertanyaan menarik dan perlu kajian yang mendalam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu lanjutan dari
kajian kita pekan lalu, di hari-hari yang lalu. Mungkin nanti kita sambung, kita lanjutkan. Itu penulisan Al-Quran di masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan insya Allah dengan bulan Ramadan dan kita mengenal, mengetahui sejarah Al-Quran, sehingga kita akan tetap semangat untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.